Hai semuanya, kenalkan, namaku adalah Jeksi dan aku memiliki dua teman dekat. Bahkan setiap hari memiliki pengalaman yang sama. Namanya adalah Kevin dan juga Hasbi. Ini adalah pengalaman kami bertiga yang tidak akan kami lupakan di rumah kayu bertingkat itu. So, jika kalian tertarik dengan cerita bergambar ini, silakan kalian like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, lanjut saja ke ceritanya. Cerita ini berawal ketika libur panjang sekolah dan kami mulai bosan di rumah. Tidak ada pekerjaan, aktivitas baru, dan hanya tiduran di kamar seperti hari-hari sebelumnya. Bangun tidur, main game, makan, tidur. Begitu seterusnya. Salah satu temanku mendapatkan ide untuk membuat tempat tongkrongan baru di sebuah rumah kayu bertingkat yang sudah lama ditinggalkan oleh pamanku. Rumah itu adalah milik bersama. Siapa saja saudaraku boleh tinggal di situ, termasuk aku. Rumah itu terlihat sangat pas bagi kami. Melihat rumah lain, merasakan hembusan angin dari atas, itu sangat menyenangkan. Setelah masuk ke rumah itu, kami memilih lantai 2 sebagai tempat tidur karena pas bagi kami. Dan lantai 1, kami tidak terlalu menggunakannya. Kami mulai membersihkan semua barang-barang dan seisi rumah hingga membuat tempat itu rapi kembali dan seolah-olah seperti tempat kos. Meskipun belum ada penerang, ya kami tahu kami tidak terlalu membutuhkannya. Hanya butuh tempat tidur baru. Kami hanya membawa perlengkapan tidur masing-masing dari rumah dan tidur dengan berlalasan tikar. Itu saja sudah cukup bagi kami. Setelah selesai membersihkan seisi rumah, malam awalnya, rasa capek sebagai upah membersihkan rumah membuat kami langsung tidur. Dan malam keduanya, kami bermain sampai larut malam dan tidak ada yang aneh. Tetapi pada malam ketiganya, hal yang ganjal mulai terjadi. Salah satu temanku Hasbi pagi-pagi bercerita bahwa dia terbangun ketika tengah malam dan mendengar suara aneh seperti seorang sedang mencuci pakaian. Tentu saja aku dan Kevin berdua tidak percaya. Ya, karena di sini rumah kosong. Hanya ada kami bertiga di sini. Hah, kau pasti takut dan berpura-pura agar kita tidak jadi tidur di sini, timpalku. Tetapi kejadian yang hampir sama juga terjadi kepada kami. Pernah juga ketika sore hari, aku sedang sendirian bermain HP di lantai 2. Aku mendengar seseorang sedang naik tangga. Aku pikir itu Kevin. Akal jahilku mulai beraksi dan bersembunyi di balik pintu untuk mengagetkan Kevin. Langkah kakinya mulai mendekat. Aku langsung melompat ke depan dan berteriak, "Bah!" Sekaligus terdiam kaku sesaat dan bingung. Tidak ada siapa-siapa di situ. Aku berpikir sejenak. Aku anggap itu mungkin hanya perasaanku saja atau semacamnya. Dan aku kembali bermain HP. Pernah juga Kevin berkata kepada kami kalau dia kemarin sore bermain HP di lantai bawah sendirian dan sedang fokus-fokusnya, buk, seperti seseorang yang sedang melompat ke atas sofa yang membuat Kevin kaget. Kevin melihat ke samping dan tidak ada siapa-siapa, lalu melanjutkan bermain HP sambil memikirkan apa itu tadi. Tetapi itu semua belum dapat kami pastikan dan kami mengabaikannya. Waktu tengah malam, ketika kami bermain game, bersandar dengan tali bantal dan dilindungi selimut hangat dari dinginnya malam. Bahkan kami tidak tahu bahwa malam sudah larut. Sekitar jam 2 malam, kami bertiga mendengar seseorang seperti sedang mencuci pakaian. Kami terdiam sejenak dan Hasbi berbicara kepada kami. "Benarkan apa yang kubilang, Jeksi, Kevin?" kata Hasbi. Kami berdua mengangguk sambil ketakutan.
Suaranya tiba-tiba menghilang. Itu membuat hati kami sedikit tenang. Tapi itu hanya sementara. Suara aneh kembali terdengar, tetapi kali ini dari tangga. Ini memang benar suara asli, seperti ada yang ingin naik ke atas. Kami mengintip dari celah-celah papan dengan rasa takut bercampur penasaran. Hasilnya tetap sama seperti yang kami alami. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian, tiba-tiba Kevin berteriak menuju ke arah pojokan dinding kayu dengan kata terbata-bata, mencoba untuk menjelaskannya. Ia melihat sosok wanita berambut panjang dengan mata melotot ke arahnya sambil merangkak di dinding. Aku dan Hasbi melihat ke arah yang ditunjuk Kevin. Benar saja, itu adalah sosok wanita seram yang merangkak di dinding dengan mata melotot. Kami berhamburan turun untuk keluar dari rumah itu. Kami mengabaikan benda-benda yang kami tabrak karena rasa takut kami mengalahkan rasa sakit. Kami berteriak berlarian keluar rumah, membuat tetangga bangun dan ikut keluar. Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Tetapi tak satu sepatah kata pun keluar dari mulut kami. Beberapa orang yang sudah lama tinggal di sini sudah menduganya dan paham. Bahkan mereka berencana untuk memanggil orang pintar untuk mengusir penghuninya. Keesokan sore menjelang maghrib, orang pintar itu datang dan berbicara kepada beberapa orang sambil mangguk-angguk. Entah apa yang mereka bicarakan. Lalu orang pintar itu segera masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, suara aneh terdengar seperti orang yang berlari di atas genteng, barang-barang yang berjatuhan, dan banyak lagi. Orang pintar itu berbicara dengan nada tinggi di dalam rumah. Setelah itu, orang pintar itu keluar dan meminta sebotol air dan membacakannya. Lalu ia mencipratkan air itu ke sekeliling rumah. Setelah itu, dia mengatakan kalau penghuni rumah itu sudah pergi. Katanya, rumah ini sudah lama tidak dihuni, makanya hantu itu menempatinya. Meskipun hantunya pergi, pikiran kami tetap menghantui kami. Aku, Kevin, dan Hasbi tidak akan pernah lagi menginap di situ. 1 minggu setelah kejadian, keponakan ayahku yang sudah menikah menempati rumah itu. Memang hal-hal aneh tidak terjadi lagi, tapi tetap saja ini tidak bisa kami lupakan. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang memiliki cerita yang menarik, silakan share cerita kalian di komentar dan juga mohon dukungannya agar admin lebih semangat lagi untuk mengupload video lainnya.